Apa kabar semuanya? Shalom. Shalom semuanya. Anda semua adalah orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Karena Holy Spirit ada di dalam Anda semua. Itu bukan berbicara tentang apa yang Anda lakukan, apa yang Anda perbuat. Tapi karena apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menanggung semua api penghukuman Anda. Atas dosa-dosa Anda, dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang. Sudah ditimpakan di atas anaknya di atas kayu salib. Saya berdoa seperti Rasul Yohanes berdoa. Semoga kita semua, Anda semua, saudara-saudara semua, sehat-sehat saja, baik-baik saja, seperti jiwa Anda yang baik-baik. Atau dikatakan jiwa Anda yang prosper, yang berhasil, yang makmur. Ya, itu doa di dalam 3 Yohanes pasal 1. Yohanes berdoa kepada jemaat Tuhan bahwa Yohanes berdoa semoga mereka dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat-sehat, seperti jiwa mereka yang sehat-sehat saja. Nah, Tuhan kalau berbicara tentang baik-baik dan sehat-sehat itu selalu berbicara tentang semuanya, in all things, di dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu, di dalam hidup Anda, keadaan Anda baik-baik saja. Sama seperti jiwa Anda yang baik-baik. Segala jenis kemakmuran, keberhasilan ada menjadi bagian hidup Anda. Di dalam semua aspek, di dalam kehidupan Anda. Nah, itulah kabar baik. Tadi Pastor Lili sudah menjelaskan bahwa kita akan mendengarkan kabar baik, mendengarkan Injil. Entah itu termasuk di dalam pekerjaan Anda, di dalam keuangan Anda, di dalam kesehatan Anda, di dalam hubungan Anda dengan siapapun juga. Tuhan memberikan keadaan baik-baik semuanya. Katakan amin, ya. Kalau ada orang-orang yang di sebelah Anda, katakan kepada orang-orang yang di sebelah Anda, keadaanmu akan baik-baik saja, sehat-sehat saja. Katakan seperti itu. Di dalam iman, di dalam Kristus Yesus. Seperti jiwamu yang makmur, yang prosper. Saya percaya Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, supaya kita memiliki mentalitas seperti Tuhan melihat diri kita. Kita memang sudah diselamatkan. Memang kita sudah mengerti tentang keselamatan melalui kasih karunia. Tapi Tuhan ingin lebih dalam lagi supaya Anda tahu bahwa Tuhan ingin Anda menikmati hidup ini. Tuhan ingin Anda menerima semua kebaikan atau warisan Tuhan tadi itu. Kita adalah ahli-ahli waris kerajaan surga, ya. Nah, kita harus punya mentalitas seperti itu, saudara-saudara. Ya, kekristenan bukan hanya oh ya aku sudah selamat, aku sudah nanti mau masuk surga. No, kita masih ada di dalam dunia ini, ya. Tuhan mau kita mengetahui, memahami kebenaran ini. Dan kebenaran yang memerdekakan inilah yang akan membuat hidup kita berbeda dengan hidup kekristenan yang di dalam kekalahan. Kita ingin semua orang-orang percaya di dalam NCC People ingin menjadi orang benar di dalam kemenangan. Dan kekristenan sesungguhnya itu dimulai dari kemenangan, dimulai dari pekerjaan Yesus yang sudah selesai. Ya, amin. Nah, Tuhan mau saya memulai khotbah hari ini mulai dari membuka kitab Hakim-Hakim. Nah, yang menarik di sini saya akan cerita tentang pada masa orang Midian, musuh Israel, yang telah menaklukkan sebagian besar Israel waktu itu. Selama 7 tahun lamanya mereka menguasai orang Israel. Dan selama itu mereka ketika berkuasa atas orang Israel, Alkitab mengatakan orang Israel menjadi sangat takut dan sangat melarat karena perbuatan orang-orang Midian tersebut. Dan diceritakan di sana ada seorang anak muda yang bernama Gideon. Dan kita tahu, kalau kita baca, Gideon sedang mengirik gandum pada malam hari waktu itu. Kenapa dia harus mengirik gandum pada malam hari? Sesungguhnya pada waktu itu, kalau mengirik gandum itu pada siang hari. Dan ternyata di dalam kisah itu, karena Gideon mengirik pada malam hari karena takut kepada musuh Israel pada waktu itu. Sehingga dia mengiriknya dan melakukannya di malam hari. Nah, sebab ketika itu, kalau mereka lagi panen, ya, mereka lagi musim panen,
orang Midian itu datang merampas hasil panen mereka. Nah, akhirnya Gideon takut. Nah, kemudian ketika Gideon dalam ketakutan itu, di malam hari itu, di masa kita ketakutan, ini kita mendapatkan satu kekuatan kebenaran di dalam firman-Nya, ya. Kemudian malaikat Tuhan muncul, dan malaikat Tuhan itu adalah prainkarnasi dari Yesus Kristus. Nah, kita akan baca sama-sama. Lalu malaikat itu berkata seperti ini. Saya akan share screen dulu. Bentar. Nah, hari ini kita memiliki memiliki mentalitas seperti Tuhan melihat. Saya percaya roh semakin hari semakin memiliki mentalitas seperti Tuhan melihat, bukan seperti dunia melihat. Ya, katakan amin. Ya. Kemudian saya buka Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Saya bacakan untuk Anda. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon, dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Padahal Gideon kita tahu dia takut, saudara-saudara. Namun malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan dia berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, di sini kita dapat menemukan bagaimana Tuhan kalau melihat, bukan seperti manusia melihat. Meskipun Gideon takut, meskipun Gideon sembunyi, mengirik dengan diam-diam, tanpa sepengetahuan orang Midian saat itu. Tapi toh tetap Tuhan berkata, aku menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Berapa banyak Anda yang tahu bahwa Tuhan kita, yang kita sembah, selalu menyebut yang tidak ada seolah-olah ada. Memang tidak ada di dalam pandangan manusia. Tapi bukan berarti tidak ada di dalam pandangan Tuhan. Tuhan selalu memanggil hal-hal yang tidak kelihatan oleh kita. Tuhan memanggil yang tidak kelihatan oleh mata kita sebagai sesuatu yang ada. Tapi mengapa Tuhan memilih Gideon di sini? Kita baca ayat selanjutnya, ayat 13. Ada di screen juga, ya. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Jadi, Anda bisa melihat seorang pahlawan yang disebut oleh Tuhan, pahlawan yang gagah berani, itu memiliki pertanyaan seperti ini, saudara-saudara. Tuhanku, kalau kamu menyertai aku, mengapa semuanya ini bisa menimpa kami? Nah, di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Nah, apakah di antara kita pernah bertanya-tanya seperti ini kepada Tuhan? Kalau Tuhan menyertai aku, mengapa bisa begini? Mengapa keadaanku bisa begitu? Kalau Tuhan menyertai aku, mengapa doa-doaku, permohonanku kok belum dijawab ya Tuhan? Ya. Nah, apakah perkataan ini adalah mencerminkan seorang pahlawan yang gagah berani, saudara-saudara? Nah, mari kita melihat jawaban Tuhan. Ini menarik sekali. Lalu kita lihat di ayat ke-14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya. Berpaling Tuhan kepada Gideon dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, dulu saya kalau mendengarkan khotbah ini, saudara-saudara, orang selalu berkata, Tuhan itu memanggil Gideon yang gagah berani, yang memiliki iman. Tapi kalau kita lihat, Gideon di saat itu tidak memiliki iman, saudara-saudara, atau kurang imannya. Mungkin Gideon memiliki iman, tapi manifestasi imannya itu belum muncul. Itu adalah iman yang bertumbuh. Oleh sebab itu,
kita orang Kristen, semua pasti punya iman, tapi iman kita harus bertumbuh. Iman kita harus bertumbuh di dalam satu gereja lokal yang selalu memberitakan firman Kristus. Karena iman timbul hanya mendengarkan firman Kristus. Firman yang berpusat kepada Yesus. Jadi intinya seperti ini, saudara-saudara. Intinya Gideon berkata, bila Tuhan menyertai kita di perbuatan ajaib itu menunjukkan ia lemah. Itu menunjukkan bahwa imannya tidak kuat, saudara-saudara. Ya. Dan Alkitab menyebut nama Gideon, Anda harus tahu, di Ibrani pasal 11, di sana ada pahlawan-pahlawan iman, di situ ada nama Gideon disebut. Ya. Tapi Tuhan, kita bisa melihat Tuhan memulainya dari kelemahannya, bukan dari kekuatannya. Sebenarnya kita semua ini lemah, saudara-saudara. Sebenarnya kita ini tidak punya apa-apa. Tanpa Yesus, kita semua terhilang. Kalau Yesus tidak datang ke dunia, Anda sudah binasa. Tapi puji Tuhan, kita itu sama seperti Gideon, saudara-saudara. Ya. Tapi Tuhan berkata kepada Gideon, pergilah dengan kekuatanmu ini. Artinya gini loh, selama engkau lemah, Gideon, di situ aku akan memperlihatkan kekuatanku. Selama engkau lemah dalam pandanganmu, Gideon, maka kelemahanmu itu memberikan kesempatan buat aku untuk menunjukkan kekuatanku. Ya, dengan kata lain, kelemahanmu itu sebenarnya adalah kekuatanmu ketika engkau ada di dalam aku. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Tuhan berkata seperti itu, saudara-saudara. Selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Seolah-olah Tuhan itu mau mengatakan gini loh, sama kita semua hari ini, pagi ini. Ini perjalanan hidup kita itu bukan berbicara tentang siapa kamu, tapi siapa yang menyertai kamu, siapa yang mengutus engkau. Ya, ayat 15 kita buka sama-sama. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku itu adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Suku Manasye kita tahu ini dari keturunan Yusuf. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi Anda bisa tahu, di Israel banyak suku, ada 12 suku. Dan suku Manasye ini, saudara-saudara, adalah suku yang paling terkecil di antara suku-suku Israel. Suku yang paling terlemah. Gideon berasal dari suku Manasye. Dan kita tahu Manasye sama Efraim ceritanya. Ketika Yakub memberkati Manasye anak tunggal, anak sulungnya. Tapi Yakub ternyata memberkati Efraim. Ya, jadi Gideon berasal dari suku Manasye, berasal dari garis keturunan Yusuf. Tapi dari semua kaum Manasye, dikatakan di Hakim-Hakim 6:15, kaumku adalah yang paling kecil dari antara suku Manasye. Jadi kaumnya Gideon itu yang paling kecil lagi dari suku Manasye. Dia tuh seperti seolah-olah berkata, hidupku tuh ada di paling dasar, paling bawah. Pernahkah Anda merasakan seperti Gideon? Bahwa Anda adalah yang paling terkecil. Anda paling terlemah di dalam keluarga Anda. Saya pernah merasakan itu, saudara-saudara. Ya. Saya yang paling terlemah, saya paling terkecil, ya. Seolah-olah saya ada di dasar paling bawah kehidupan saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat, saudara-saudara. Ya, kalau Anda terkecil, Anda paling terlemah, artinya itu adalah Anda memenuhi syarat untuk dipakai Tuhan. Anda memenuhi syarat di mana Tuhan akan bekerja melalui kasih karunia-Nya dengan dahsyat. Amin, saudara-saudara. Kemudian ayat yang ke-16, ya. Kita lihat ayat yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Firman Tuhan berkata sedemikian. Ya. Kemudian, dan malaikat Tuhan itu mengulurkan tangan yang ada di tangannya. Dengan di ujungnya, disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu.
Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Nah, malaikat Tuhan ini menghilang setelah menerima persembahan yang Gideon berikan. Padahal malaikat tidak menerima persembahan, saudara-saudara. Jadi itu adalah prainkarnasi dari Yesus Kristus. Kalau Anda lihat dalam bahasa Inggrisnya, itu the angel. Ya, kalau Anda bisa melihat di dalam bahasa Inggrisnya, the angel. Artinya, dia bukan malaikat Tuhan seperti Gabriel, kemudian yang lain-lainnya, tapi dia adalah prainkarnasi Yesus. Ya. Kemudian, ayat 22, kita buka. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, Tuhanku Elohim. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Jadi pada saat itu, orang-orang Israel kalau melihat malaikat Tuhan berjumpa dengan malaikat Tuhan, mindset-nya itu seolah-olah Tuhan itu datang mau menghukum. Mereka karena masih ada di bawah hukum Taurat, saudara-saudara. Ya, mereka ketakutan ketika berjumpa dengan malaikat. Mereka selalu ketakutan. Memang itu adalah dasar dari manusia. Manusia selalu takut kalau ketemu Tuhan, selalu takut ketemu malaikat. Kalau Anda bisa baca di Alkitab, malaikat Tuhan kalau menemui manusia selalu mengatakan, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Yesus sendiri kalau menemui orang selalu ngomong, jangan takut, jangan takut. Ya, karena ketakutan itulah yang sudah ada di dalam diri manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Kita ingat, Adam ketika makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dia kemudian sembunyi. Dan dia ngomong, aku takut Tuhan. Padahal sebelumnya dia tidak ada ketakutan. Ya, ketika makan pohon yang dilarang Tuhan, maka manusia itu merasa takut. Ya, jadi Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, saudara-saudara, tapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan damai sejahtera ketertiban. Ya, kemudian Hakim 6:23, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatkanlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Dalam New King James Version dikatakan, then the Lord said to him, peace be with you. Hari ini Tuhan berkata kepada kita semua, shalom be with you, peace be with you, do not fear, you shall not die. Shalom bagi Anda semuanya. Jangan takut anakku. Engkau tidak akan mati karena virus corona. Engkau tidak akan mati karena pandemi ini. Jangan takut, ya. Saudara-saudara, jangan takut. Jangan takut berlebihan maksudnya, ya kan? Kita mungkin di dalam masa-masa pandemi ini kita harus jaga untuk 3M ya katanya ya. Pakai masker, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak ya. Tapi kita tidak mengandalkan 3M itu. Kita mengandalkan damai sejahtera Tuhan itu. Mengandalkan Tuhan. Tuhan berkata kepada kita, peace be with you, do not fear, you shall not die. Kamu tidak akan mati, ya. Kemudian ayat ke-24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang, saudara-saudara, ya. Di Ofra, kota Abiezer. Di dalam teks bahasa Inggrisnya, Tuhan itu keselamatan adalah the Lord is peace, Yehovah Shalom. Katakan, aku memiliki the Lord is peace. Aku memiliki Yehovah Shalom. Dan ini pertama kalinya kata the Lord is peace atau Yehovah Shalom muncul di Alkitab. Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. When you touch Jesus, you touch peace. Ya, ketika Anda menyentuh Yesus, Anda menyentuh damai sejahtera. Anda menyentuh shalom. Karena dia adalah the Prince of Peace. Ya. Jadi, saya teringat saat seorang perempuan pendarahan 12 tahun waktu itu. Dan dia sudah menghabiskan uang untuk berobat. Ketika dia mendengar ada Yesus mau melewati kotanya, dia masuk di dalam kerumunan orang banyak dan dia menyentuh ujung jubah Yesus dari belakang. Alkitab mengatakan seketika itu juga pendarahannya berhenti. Badai penyakit yang ada di dalam tubuhnya selama 12 tahun tiba-tiba
tiba-tiba tenang. Tiba-tiba ada shalom di dalam tubuhnya. Ada damai yang mengalir di dalam tubuh perempuan itu. Kemudian Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai. Go in peace. Go in shalom." Jadi, apapun masalah kita hari ini yang kita hadapi, ketika Anda menyentuh Yesus, ketika Anda dipenuhi oleh aliran-aliran hidup itu, maka ada damai sejahtera yang mengalir dalam diri Anda. Oleh sebab itu, Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar aliran air hidup. Dan Yehova Shalom pertama kali muncul di sini dalam konteks apa? Dalam konteks kamu tidak akan mati, engkau tidak akan mati, jangan takut. Sebab Elohim, sumber damai sejahtera itu, menyertai Anda semua. Peace be with you. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Elohim kita itu juga bukan Elohim gunung, saudara-saudara. Ya, bukan Elohim gunung, dia juga Elohim lembah. Apa artinya sih? Dia bukan Elohim gunung, tapi dia juga Elohim lembah. Mari kita lihat kisah 1 Raja-Raja, ya, di kisah 1 Raja-Raja pasal 20. Nah, di sana kita akan melihat bangsa Syria atau bangsa Aram, ya, baru dikalahkan oleh Israel waktu itu. Lalu beberapa penasihat dari Raja Aram ini memberikan alasan kenapa mereka kalah kepada orang Israel, kepada Raja Aram waktu itu. Ya, mari kita lihat kisahnya. Kita buka 1 Raja-Raja. Anda bisa catat ya ayat-ayatnya supaya Anda bisa mengulang lagi untuk merenungkan lagi firman Tuhan. Saya minta kita kalau membaca firman Tuhan itu jangan seperti makan buffet ya, dicampur-campur dimakan bareng ya kan. Anda nggak bisa merasakan satu persatu gitu loh ya. Anda harus mengunyahnya, Anda harus mengecapnya, Anda harus merasakannya. Jangan hanya makan tuh ditelan ya kan. Ya, kita lihat 1 Raja-Raja 20 ayat 23. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Elohim mereka ialah Elohim gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata atau di lembah, pastilah kita lebih kuat dari mereka. Nah, mereka berkata jika mereka berperang di gunung, mereka kalah. Karena Elohim Israel adalah Elohim gunung, mereka mengatakan seperti itu. Jadi, bila mereka berperang melawan Israel di tanah rata atau di lembah, mereka bisa menang. Bukankah ini sebuah nasihat yang konyol atau nasihat yang bodoh, saudara-saudara? Stupid advice, saya kalau ngomong ya. Mereka berpikir bahwa Elohim Israel ini hanya menolong umatnya ketika mereka di atas bukit atau di atas gunung dan tidak akan turun di lembah. Sungguh ini suatu kebodohan menurut saya ya. Bukit atau gunung ini merefer kepada keadaan kita ketika kita baik. Lembah itu merefer kepada keadaan kita ketika kita ada di dalam keadaan kesulitan, persoalan. Ya. Jadi beberapa orang sering berpikir, kalau aku dalam keadaan yang baik, Tuhan menyertai aku. Tapi dia tidak ada bersama aku ketika aku ada di dalam lembah. Ya. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu akan meninggalkan mereka ketika mereka ada persoalan. Mereka ada di dalam lembah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan, Tuhan ingin kita tahu semuanya bahwa Dia adalah bukan hanya Elohim gunung, tapi Dia juga Elohim lembah. He is the God of your hills and He is the God of your valley. Ya. Kemudian Yesus Tuhan, kita lihat kalau kita tahu Yesus Tuhan melepaskan semua kemuliaannya, dia menaruh mahkotanya, dia datang turun ke dunia untuk datang ke tempat di mana Anda dan saya berada. Di tempat yang paling rendah dia datang menemui Anda. Dia datang sebagai seorang bayi di tempat yang hina.
Ya, dia bukan lahir di istana, saudara-saudara. Ya, dia turun ke dunia di tempat yang paling rendah. Dia datang di mana Anda dan saya berada. Untuk apa? Untuk mati. Dan disalibkan menanggung dosa-dosa kita. Yang seharusnya kitalah yang layak untuk menerima semuanya itu. Dan yang luar biasanya, dia datang bukan untuk mati, untuk menanggung dosa kita, dia datang kembali untuk membawa kita bersama-sama dengan dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia datang untuk memahkotai kita dengan kemuliaan dan kehormatannya. Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan ketika berdosa. Dia datang untuk memahkotai kemuliaan pada kita. Untuk memakaikan kita jubah kebenarannya. Dan menjadikan kita mempelainya. Mempelai Kristus. Dan dia membagikan segala yang dia punya untuk kita. Supaya kita memiliki bersama-sama dengan dia. Itulah pesan kasih karunia Tuhan. Itulah sesungguhnya pesan yang harus disampaikan di tengah-tengah tubuh Kristus. Dia datang turun ke lembah kita. Ya, He came down to our valleys. Jadi apapun masalah yang sedang kita hadapi hari ini, yang Anda alami sekarang ini, milikilah selalu mentalitas seperti Tuhan melihat. Dia selalu memegang tangan Anda dengan tangannya yang kuat. Dan dia membawa Anda melewati lembah itu. Dan kemenangan sudah menjadi bagian, sudah menjadi milik Anda. Sama seperti bangsa Israel yang mengalami kemenangan di dataran rendah, yang mengalami kemenangan di lembah. Demikian juga Anda dan saya, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kita lihat di dalam ayat selanjutnya, 1 Raja-Raja 20:28, 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan. Tetapi pada hari yang ketujuh mulailah pertempuran, dan pada suatu hari orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Luar biasa. Nah, saya ingin menceritakan tentang murid-murid Yesus ketika Yesus berjalan melewati Bait Elohim pada waktu itu. Kemudian murid-murid Yesus melihat Bait Elohim itu pas di Yerusalem. Dan mereka mengagumi bangunan itu. Nah, lalu apa kata Yesus? Kita lihat di Lukas pasal 21 ayat yang ke-6. Dan murid-murid, apa yang kamu lihat? Yesus mengatakan, dan apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Semuanya akan diruntuhkan. Kemudian ayat selanjutnya. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus. Katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Stop di sini dulu, ya. Jadi murid-murid itu bertanya. Kalau Anda bisa lihat di Injil Markus, murid-murid itu adalah Petrus, Yakobus, kemudian Yohanes dan Andreas yang bertanya. Ya, disebutkan di Injil Markus. Karena waktu itu mereka ada bersama-sama Yesus. Nah, kita lompat ke ayat 24. Kita lompat ke ayat 24 langsung. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Nah, ini saudara-saudara terjadi di tahun 70 Masehi. Ketika bangsa Romawi datang di Yerusalem yang dipimpin oleh Jenderal Titus. Yang nanti dia akan menjadi kaisar dari Romawi. Dan mereka membunuh orang-orang Israel dan membakar Bait Elohim. Dan Anda tahu, 9 tahun kemudian, ada suatu kejadian, yaitu tahun 79 Masehi. Kota terbesar dari Romawi, yaitu kota Pompei, kota terbesar yang pertama adalah kota Roma. Anda tahu apa yang terjadi di kota Pompei pada saat itu?
Karena mereka membakar bait Elohim, mereka menganiaya orang-orang Israel, dan seluruh kota itu terbakar. Anda tahu kota Pompei, seluruhnya kota itu juga terbakar. Dan terbakar oleh apa? Oleh volcano, oleh gunung berapi. Ya, karena mereka membakar bait Elohim, bait suci Tuhan. Dan kota itu terbakar hangus oleh gunung berapi. Gunung itu namanya Vesuvius. Di tahun 79 Masehi, dan itu tercatat di sejarah. Ya, di wilayah Campania, Italia, bagian selatan dari Napoli. Saat ini Pompei sudah menjadi salah satu situs sejarah dari UNESCO. Saya akan tunjukkan. Ini adalah letusan gunung, ini gambaran cuma visual, letusan gunung itu, Vesuvius, yang membakar habis seluruh kota Pompei. Dan ini gambaran, ya, ini hanya gambaran bahwa ini di UNESCO adanya. Mereka menampilkan visual tentang kota yang terhilang, yaitu Pompei itu. Seluruh penduduknya, hampir seluruh penduduknya tewas karena terbakar oleh abu, oleh lahar dari gunung berapi itu. Saat ini Pompei menjadi warisan budaya di UNESCO. Ini gunungnya cantik ya, saudara-saudara ya. Gunung dari Vesuvius sampai ada sekarang. Ini kota Pompei sekarang ini. Ini menjadi situs sejarah, ya. Oke, kita kembali. Jadi apa artinya sampai genaplah Bentar ya, saudara, kelewatan ini. Oke, sampai sini. Nah, apa artinya sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu? Artinya adalah sampai genaplah zaman orang-orang non-Yahudi yang menguasai Yerusalem. Ini berbicara tentang Yerusalem. Pada hari Yerusalem kembali sepenuhnya menjadi milik mereka, itulah yang dimaksud akhir dari zaman-zaman bangsa itu. Ya. Kemudian kita ke ayat 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru gelora laut. Dan sini dikatakan ada tanda-tanda pada matahari. Kita bisa melihat ya, dan bulan dan bintang-bintang. Pada dekade terakhir ini, kita bisa melihat lebih banyak terjadi gerhana. Padahal sebelumnya para ilmuwan itu mengatakan bahwa gerhana itu terjadinya kira-kira 100 tahun atau 200 tahun sekali. Ya, atau ratusan tahun sekali. Tapi kita bisa melihat dalam masa dekade kita sekarang, sering terjadi gerhana. Dan juga pada dekade ini kita bisa melihat blood moon, bulan darah. Itu tidak terjadi pada dekade sebelumnya. Dan di bumi, dikatakan di bumi akan bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut, yaitu tentang tsunami atau badai topan. Dan kita lihat ramalan-ramalan cuaca akhir-akhir ini akan terjadi badai topan, kemudian ada badai lalina dan segala macam ya. Kemudian ayat ke-26 kita lihat sama-sama. Orang akan mati ketakutan. Orang akan mati ketakutan. Sekali lagi, orang akan mati bukan karena virus corona, tapi karena ketakutan. Karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, jadi Anda harus tahu, jantung Anda akan bisa tiba-tiba berhenti atau bisa tiba-tiba shutdown gitu ya. Karena apa? Karena ketakutan. Anda tidak diciptakan Tuhan untuk ketakutan. Ketakutan itu akan membuat sistem tubuh kita ini akan melemahkan sistem tubuh kita yang ada di dalam. Kita ingat di dalam Roma pasal 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi bahasa New King James Version-nya
for the law of the spirit of life. Jadi ada hukum yang lainnya, yaitu for the law of the spirit of life. Hukum dari roh yang memberi hidup. Hukum roh yang memberi hidup di dalam Kristus Yesus. Itu akan memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Mengapa rambut kita mulai beruban? Mengapa kita melihat keriput kita di wajah? Mengapa kita mulai pikun? Mengapa tubuh kita mulai lemah? Mengapa ada orang yang mendengarkan khotbah sudah merasa lelah dan ngantuk? Ya, semoga Anda tidak seperti itu ya. Kenapa Anda memiliki masalah di dalam tubuh kita? Dalam tubuh setiap orang. Karena apa? Ya karena ada hukum dosa dan ada hukum maut yang bekerja di dalam kita. Karena semua orang telah berdosa. Semua orang telah berdosa. Dan itu bukan kehendak Tuhan, saudara-saudara. Tuhan tidak menciptakan manusia itu untuk sakit. Tuhan menciptakan manusia itu untuk berjalan di dalam kesehatan ilahinya. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk tidak menjadi tua sesungguhnya. Tapi dosalah yang menyebabkan semua itu. Jadi ada hukum yang disebut hukum dosa dan hukum maut. Tapi puji Tuhan, Yesus datang. Dia mati menggantikan kita. Dan sekarang ada hukum yang baru di dalam diri Anda dan saya. Yaitu apa? Hukum roh yang memberi hidup di dalam Kristus Yesus. Yang memerdekakan Anda dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Sama seperti hukum gravitasi ya. Sama seperti hukum gaya gravitasi. Tapi kenapa kita bisa melihat pesawat terbang bisa lepas landas, bisa terbang? Karena ada hukum lainnya yang mengatasi hukum gravitasi, saudara-saudara. Yaitu hukum gaya angkat. Itu yang menyebabkan pesawat terbang itu bisa landing, bisa terbang. Jadi hukum gaya angkat ini lebih besar daripada hukum gaya gravitasi. Demikian juga hukum roh. Ya, the law of the spirit of life itu lebih besar daripada the law of sin and death. Dia melampaui hukum dosa dan hukum maut. Katakan haleluya. Dan hukum roh yang memberi hidup ini di dalam Kristus Yesus tidak akan dapat bekerja ketika Anda merasa ketakutan. Ketika Anda merasa ketakutan, tubuh Anda akan menyerap semua kuman-kuman penyakit yang ada di sekitar Anda. Setelah itu akan menjadi penyakit. Banyak orang hari-hari ini ketakutan. Ketika seorang takut, ia menyerap semua yang ada di sekitar kita, semua yang negatif, bahkan virus. Ketika Anda penuh dengan iman, sistem tubuh Anda itu menjadi antitesis, ya, akan mengusir kuman penyakit itu. Itulah yang disebut imunitas. Ya, kekebalan tubuh, respon dari tubuh kita terhadap zat asing yang mau masuk di dalam tubuh kita yang akan menyerang tubuh kita. Dan kita memiliki hukum roh yang memberi hidup itu, yang akan bekerja di dalam hidup kita di saat Anda duduk, di saat Anda rest, di saat Anda tinggal tenang. Bahkan saya sangat percaya ketika virus itu menyentuh Anda, virus itu akan mati. Karena hukum roh itu lebih besar daripada hukum yang menyebabkan kematian tadi. Mari kita mempercayai hukum roh ini yang memberi hidup. Marilah kita mempercayai Tuhan. Marilah kita mempercayai kemurahannya yang tidak layak kita terima. Marilah kita mempercayai bahwa kita ini adalah generasi akhir zaman, generasi kasih karunia yang hidup dan yang akan tinggal sampai kedatangan Tuhan. Saya percaya jika Anda mempercayai hal itu, akan memberi efek dalam hidup Anda. Anda hidup tidak akan selalu melihat sekitar Anda atau melihat ke bawah. Anda selalu melihat ke atas. Anda selalu mengangkat muka Anda ke atas, ke langit. Disitulah janji-janji Tuhan yang akan terjadi dalam hidup Anda. Jangan lihat di bawah, saudara-saudara. Lihatlah ke atas. Look up, not look down. Ya, sebab itu Yesus berkata di Lukas 21 ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. New King James Version mengatakan, look up.
Now when this thing begin to happen, look up. Lihat ke atas, saudara-saudara. And lift up your heads. Angkatlah kepalamu, because your redemption draws near. Karena penebusanmu, ini berbicara tentang penebusan tubuh. Karena your redemption draws near. Sudah dekat. Dan dikatakan di ayat 11, 21 ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Bukan gempa bumi tok ya saudara-saudara, tapi gempa bumi yang dahsyat, yang di atas 6 skala Richter. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Anda bisa melihat semuanya itu terjadi, tapi Tuhan berkata, look up, angkatlah kepalamu, lihatlah ke atas, lihatlah Tuhan, lihatlah penebusanmu yang sudah dekat. Satu-satunya hal yang kita tunggu di dunia ini sebagai orang percaya adalah menanti-nantikan penebusan tubuh kita. Tubuh kita akan seperti tubuh Yesus. Ya, saya tidak akan menjelaskan itu. Kita sudah mendengar berkali-kali dari Pastor Lili. Ya. Jadi, itu sebabnya Tuhan berkata, lihatlah ke atas, look up. Bukan lihat ke bawah, saudara-saudara. Supaya Anda jangan berkecil hati. Supaya Anda melihat, ketika Anda melihat semua tanda-tanda yang di sekitar Anda ini, Anda tidak akan takut. Tapi Anda tetap dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Keadaan bumi ini bukan semakin baik, saudara-saudara. Keadaan bumi ini akan semakin buruk dan buruk dan buruk. Tapi, dan sebelum yang terburuk itu terjadi, Yesus berkata, aku akan kembali. Aku akan kembali. Tuhan akan kembali untuk mempelainya, untuk gerejanya. Amin, saudara-saudara. Yesus berkata di Yohanes pasal 14, kita buka, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah, jangan takut, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan aku akan pergi ke situ, untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Saya luar biasa membaca ayat ini. Ini kan biasa kita baca, berkali-kali kita baca ya. Jadi Tuhan itu Tuhan yang grace. Dia selalu menyediakan apapun untuk kita. Ya, dia selalu menyediakan. Ketika Tuhan mau the Last Supper, saya ingat the Last Supper, ya kan? Kemudian Tuhan mengutus muridnya untuk supaya pergi ke satu orang untuk menyediakan tempat. Dan murid-muridnya ketemu dengan satu orang itu, dan dikatakan di Alkitab, tempat itu sudah tersedia dengan penuh perabotan. Sudah tersedia. Jadi murid-muridnya itu cuma nemui satu orang, entah kayak apa, orang itu sudah tahu untuk menyediakan tempat untuk the Last Supper itu di atas loteng, di upper room waktu itu, yang full furnish, yang sudah tersedia semuanya. Tuhan itu adalah penyedia kita. Ya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bukan kita yang berusaha untuk membangun tempat itu, tapi Tuhanlah yang sudah menyediakan tempat bagimu, bagiku. Ya, amin. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Untuk apa? Untuk membawa kita semuanya ke tempatku, di mana aku ada, kamu juga ada. Karena kita adalah tubuh Kristus. Kepala dan tubuh itu nggak bisa dilepaskan, saudara-saudara. Ya, apalagi kalau dilepaskan dengan perbuatan Anda. No, nggak bisa. Karena kasih Tuhan melebihi daripada dosa Anda. Nah, kalau misalnya ada orang yang nggak percaya dengan penebusan tubuh, ya nggak apa-apa, ya kan? Nggak masalah. Kita kasih dia tetap dikasih Tuhan kok ya. Oke, jadi dunia sekarang ini bukan dunia yang dikehendaki Tuhan, saudara-saudara. Ya, dunia sekarang ini bukan dunia yang diimpikan Tuhan. Bahkan ketika virus COVID-19 ini nanti sudah berakhir, menurut Anda apakah sudah tidak ada lagi virus? Sudah tidak ada lagi jenis-jenis penyakit lain. Semua jenis penyakit itu sudah ada di dunia ini ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan nanti ketika sampai Yesus memerintah 1000 tahun di bumi, nanti baru ada damai di bumi. Ya, dan Tuhan itu baik, saudara-saudara. Nah, kita buka Keluaran pasal 12 ayat 13. Kita buka sama-sama. Kita tahu tentang cerita di Alkitab ketika orang Israel ada di Mesir waktu itu. Alkitab mengatakan Tuhan mendatangkan penyakit sampar di Keluaran. Dalam tata bahasa Ibraninya itu dikatakan Tuhan mendatangkan, itu menggunakan
bentuk permissive tense. Ya, permissive tense, bukan causative tense, bukan penyebab. Jadi bukan Tuhan yang menyebabkan penyakit itu datang. Sebenarnya Tuhanlah yang mengizinkan penyakit itu datang. Ya, dengan kata lain, tangan Tuhan itu selalu melindungi, selalu memprotek, bahkan untuk dunia. Tangannya itu selalu melindungi. Tapi di saat ketika manusia ingin bersikeras pada jalannya sendiri dan tidak mengikuti jalan Tuhan, Tuhan melepaskan tangannya. Jadi bukan Tuhan yang mendatangkan sakit penyakit. Ya, kita baca di Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Anda bisa melihat di sini, seolah-olah Tuhan yang memberikan tulah itu. Setuju ya? Ya, seolah-olah Tuhan yang mendatangkan tulah itu. Tapi lihat di Keluaran 12 ayat 23. Kita bisa lihat Keluaran 12:23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Perhatikan kata tidak membiarkan. Artinya Tuhan tidak memberi izin. Dia tidak membiarkan, tidak mengizinkan. Di sini memakai bentuk permissive tense, ya. Dia tidak akan memberikan permission atau izin. Dia tidak akan membiarkan. Jadi di sini ada pihak ketiga, yaitu Tuhan, yang tidak akan membiarkan ada pemusnah itu masuk. Jadi bukan Tuhanlah yang mengirim pemusnah itu. Pemusnah itu sudah ada, saudara-saudara. Ya, Tuhan yang melindungi bangsa Israel. Kenapa? Bukan karena bangsa Israel itu baik, bukan karena bangsa Israel itu taat sama Tuhan, karena Tuhan melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu. Dia tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahnya, rumah orang-orang Israel. Padahal sebelumnya Tuhan seolah-olah Tuhan yang mengirimkan tulah di Mesir. Tapi di sini Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu itu menulai. Saya ingin memberitahukan kepada Anda semua, ada banyak virus di sekitar kita, saudara-saudara, sebelum virus COVID ini. Bukan hanya virus corona ini. Selama bertahun-tahun Anda dan saya itu hidup bersama-sama virus itu. Ya, bersama-sama virus kita. Selama saya usia 50 lebih, itu berarti usia 50 lebih itu kita hidup bersama-sama virus itu. Dan Anda tahu siapa yang menahannya selama ini? Tangan Yesus. Tangan Tuhan. Tangan Tuhanlah yang melindungi Anda dan saya. Ada dua tangan yang melindungi kita. Artinya Anda mempunyai perlindungan ganda. Sama seperti Anda memeluk seseorang, Anda mendekap seseorang dengan kedua tangan. Dan itulah tangan Tuhan kita, tangan yang penuh kasih. Ya, coba perhatikan, Tuhan melindungi kita lebih daripada yang kita sadari, saudara-saudara. Kalau kita ada sampai hari ini, dan kita bisa mengenal Yesus lebih lagi dan lebih lagi, dan Anda bisa duduk pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, Anda duduk di dalam perlindungannya. Tuhan melindungi kita sebelum kita mengenalnya dengan benar. Lebih-lebih lagi kita mengenal Dia sekarang melalui kebenaran Injil kasih karunia. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 mengatakan, orang yang duduk dalam perlindungan Allah yang maha tinggi, Elohim yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah perlindunganku dan tempat kubu pertahananku, Elohim yang kupercayai. Ayat ini akan menutup ibadah online kita hari ini, khotbah saya hari ini. Kita harus selalu menyadari bahwa sikap kita adalah duduk. Di dalam hidup, di dalam kekristenan, milikilah mentalitas seperti Tuhan melihat. Anda disuruh duduk. Dan Anda ketika Anda duduk di dalam apa? Di dalam lindungan yang maha tinggi. Dan dalam naungan yang maha kuasa. Anda bermalam dalam
nama Tuhan yang berkuasa, El Elyon dan El Shaddai, ya. Dan kita akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohimku yang kupercayai. Kita diprotek dengan luar biasa oleh Tuhan. Mulai dari sisi kiri, sisi kanan, depan, muka, ya, Anda diprotek. Dia adalah perisai perlindungan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga sharing saya hari ini bisa memberkati kita semua. Dan kita memiliki mental seperti Tuhan melihat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.